Kali ini kita bakal berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Mas Alif tentang bagaimana ketika seseorang memandang nilai-nilai di alam itu sebagai sesuatu yang jauh lebih menenangkan, yang menyebabkan dirinya lebih cenderung fokus di alam dibandingkan fokus dengan kehidupan keseharian manusia. Well, pertama ketika kita membahas hal tersebut, kita harus mendekonstruksi terlebih dahulu pemahaman kita tentang alam. Apakah benar alam semenenangkan itu? Apakah benar nilai-nilai natural itu merupakan nilai-nilai yang sebenarnya bisa disebut sebagai bijaksana gitu? Apakah benar seperti itu? Sangat disayangkan jawabannya tidak gitu. Karena pada dasarnya alam itu justru sangat amat liar meskipun harmoninya terkesan berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, namun ketika kita berusaha melihat lebih jauh atau lebih dalam di dalam nilai natural itu sendiri, maka kita akan melihat sebuah kebrutalan, sebuah kekejian atau sebuah hal-hal yang bahkan lebih suram dibandingkan kehidupan manusia gitu. Karena di alam pun ada yang namanya pembunuhan, di alam pun ada yang namanya penculikan, ada yang namanya jenis kekejaman yang sangat amat luar biasa yang sebenarnya manusia pun mengadopsi nilai-nilai tersebut dari alam gitu. Justru manusia bisa sedikit banyak mempergunakan rasionalitas dan pikiran yang dimilikinya untuk sebisa mungkin melakukan rekayasa sosial atau rekayasa kehidupan sehingga pada akhirnya kehidupan yang dijalaninya jauh lebih baik. Mungkin ketika kita terlalu sering mendengar berita-berita bahwa manusia itu kejam, manusia itu melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya nggak pernah dibayangkan oleh kita gitu, kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia itu negatif gitu, kehidupan manusia itu buruk dan kehidupan manusia itu ya sepenuhnya nggak ada baiknya lah gitu karena melakukan tindakan-tindakan yang nggak normal dan lain-lain. Namun ketika kita berkaca di alam, ketika kita memang mempelajari nilai-nilai natural atau nilai-nilai biologis yang ada di alam gitu, maka kalian bakal melihat bahwa alam jauh lebih kejam dibandingkan manusia gitu. Alam jauh lebih lebih absurd dibandingkan manusia, lebih lebih terstruktur kejahatannya dibandingkan manusia gitu karena di dalamnya terdapat sebuah hukum-hukum yang nggak bisa dikendalikan atau nggak bisa direkayasa seperti sebagaimana manusia menjalani kehidupan itu sendiri. Apa yang terjadi di alam adalah ketika nilai dari kebebasan menjadi nilai keliaran. Apa yang terjadi di alam adalah ketika nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai harmoni sebenarnya merupakan gabungan dari kekacauan yang tak terhitung nilainya sehingga kita terkesan abai terhadap hal tersebut. Mungkin yang menyebabkan kita melahirkan ketenangan ketika kita melihat alam adalah ketika kita gagal melihat nilai-nilai suram tersebut, ketika kita gagal melihat kekejaman-kekejaman yang ada di alam tersebut gitu. Kalau kita melihat katakanlah serangga yang memakan semut ya kita nggak bakal merasa iba gitu. Kalau kita melihat sehingga mungkin yang mengkonsumsi mangsanya mungkin kita nggak bakal merasa bahwa hal tersebut adalah sebuah kejahatan dan lain-lain. Ketika kita melihat ular yang memakan anak burung, kita mungkin nggak akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah kebrutalan yang sangat amat luar biasa gitu karena bagi kita hal tersebut adalah sebuah tindakan yang alami atau yang memang begitulah adanya gitu. Namun ketika kita melihat hal tersebut dalam dimensi manusia, maka kita akan merasa bahwa kehidupan kita ini sebenarnya benar-benar hancur atau kehidupan kita ini sepenuhnya negatif. Padahal ya manusia mengadopsi tindakan-tindakan negatif tersebut dari alam gitu. Manusia melakukan kejahatan-kejahatan itu atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang nggak ngotak itu ya berasal dari alam. Mungkin kebanyakan dari kalian belum tahu bahwa ada beberapa serangga yang memiliki kemampuan untuk melakukan bom bunuh diri. Cukup unik bukan ketika kita sadar bahwa bunuh diri hanyalah merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh manusia, pada faktanya hewan atau dunia alam pun memiliki nilai yang sama. Ketika serangga tersebut memiliki kepentingan tertentu, maka serangga itu akan meledakkan tubuhnya sehingga koloninya aman atau koloninya dijauhi oleh predator. Hal yang sama pun sebenarnya diadopsi oleh kehidupan manusia hingga pada akhirnya kita menemukan nilai-nilai terorisme dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebenarnya ketika kita berkaca kepada alam, kalau kita katakanlah menganggap diri kita Tuhan di tengah-tengah alam, ya mungkin kita bisa merasa tenang ya. Namun ketika kita berkaca
jauh lebih dalam ketika kita melihat struktur dari mekanisme alam itu sendiri, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di alam dan kehidupan manusia sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Justru di kehidupan manusia kita bisa melihat nilai-nilai estetika ketika kekejaman-kekejaman yang terjadi atau keadaan-keadaan aneh atau nilai-nilai kesedihan dan lain-lain diubah sedemikian rupa hingga pada akhirnya menjadi nilai-nilai seni atau nilai-nilai artistik dan lain-lain. Manusia juga masih memiliki nilai positif ketika kita sebisa mungkin atau semaksimal mungkin lebih menonjolkan nilai kebaikan atau ketika kita berusaha semaksimal mungkin melakukan nilai-nilai positif gitu. Tentu kehidupan manusia akan terlihat jauh lebih menyenangkan dibandingkan nilai-nilai di alam. Karena dari tindakan-tindakan positif atau nilai-nilai kebajikan tersebut kita bisa menghindari kebrutalan atau keliaran yang nggak bisa diatur di alam itu gitu. Sedangkan kita sebagai manusia bisa melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, yang disebut sebagai alam itu nggak sepenuhnya baik gitu ya. Disebut sebagai nilai-nilai natural itu sebenarnya sangat amat jauh lebih menyeramkan dibandingkan kehidupan manusia. Karena manusia sendiri sebenarnya masih bisa dikelola lebih jauh dalam konteks penataan gitu. Sedangkan di alam itu udah sama sekali nggak bisa karena memang udah hukumnya seperti itu. Jadi ketika kalian mungkin uh, sedang berkemah atau kalian mungkin sedang bersandar di padang rumput gitu, ya mungkin kalian bisa merasa tenang ketika perspektif yang kalian gunakan adalah perspektif kekacauan di dalam kehidupan manusia atau di dalam dunia sosial. Namun ya maaf jika ini bakal merusak pikiran kalian tentang alam ya. Namun ketika kalian melihat lebih jauh di dalam alam bahkan di padang rumput itu sekalipun, maka kalian bakal melihat nilai-nilai kekacauan atau nilai-nilai yang harmoni, mungkin bisa disebut sebagai harmoni, cuman harmoni dalam konteks chaos atau konteks kekacauan yang berjalan beriringan sebagaimana hukum alam itu sendiri. Dan ya saya kira itu, saya harap perspektif ini nggak mengganggu pikiran kalian gitu, nggak mengganggu cara kalian memandang alam yang mungkin bisa memberi kalian ketenangan ya, karena memang pada faktanya kita bisa aja tenang di alam gitu. Perspektif yang barusan kita bahas bisa aja nggak kita bawa dalam cara kita memandang alam gitu. Karena bisa aja hal tersebut mengganggu ketenangan kita gitu. Yang tadinya kita santai-santai aja ngelihat ngelihat hutan atau ngelihat padang rumput atau ngelihat bunga-bunga taman dan lain-lain. Justru karena perspektif yang kita bahas tadi semuanya bisa berantakan gitu. Sebenarnya kita nggak harus membawa perspektif itu atau kita nggak harus membawa cara pandang itu. Kita bisa aja menjadi tenang tanpa memikirkan hal tersebut. Tujuan dari perspektif tersebut hanya menegaskan bahwa kehidupan di alam itu bukan berarti lebih baik dari kehidupan manusia gitu, karena di dalamnya pun terdapat permasalahan yang bahkan jauh lebih kompleks dan jauh lebih rumit tersendiri dibandingkan kehidupan manusia yang masih bisa dikontrol oleh rasionalitas dan pikirannya. Sekian Koselata Sangning, sampai jumpa.